Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang memberikan kita panjang umur dan semoga kita tidak kufur. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hai semuanya, selamat datang di podcast Sadam. Podcast Sadam hari ini bertemakan keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sebelum mulai podcast pada hari ini, aku mau bertanya dulu nih sama Sobat Sadam semua. Puasanya masih pada full gak nih? Dari hari pertama sampai sekarang. Insya Allah semua Sobat Sadam puasanya full ya dan gak ada yang bolong-bolong. Izinkan aku sebagai host memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, aku Siti Aisyah Hoirunisa dari kelas 75. Dan di sini aku bersama narasumber pada podcast hari ini yang sangat luar biasa. Di sini ada Ibu Fatimah selaku guru pendidikan agama di SMP Negeri 126 Jakarta, dan di sini ada Kak Zara Tushita dari kelas 88. Kak Zara ini merupakan ketua ekstrakurikuler Rohis di SMP 126 Jakarta loh. Nah, karena kita sudah memperkenalkan diri, langsung saja yuk kita masuk ke topik yang akan dibahas. Sebelum masuk ke topik yang utama, aku mau bertanya dulu nih. Menurut Ibu Fatimah, makna bulan Ramadan itu apa, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Nisa yang telah memberikan pertanyaan. Ibu akan menjawab pertanyaan mengenai makna Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab berarti ar-romat. Ar-romat itu adalah panas yang sangat terik. Panas maknanya ada dua di sini, yaitu panas membara memang benar-benar karena matahari. Yang kedua adalah dosa-dosa kita dihapuskan. Karena panasnya dosa-dosa itu maka harus dihapuskan dengan kalimat as-saum. As-saum adalah Ramadan. Ramadan secara makna dalam huruf-hurufnya yaitu roh, berhuruf roh yang pertama artinya rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umatnya, baik muslim maupun muslimah. Huruf yang kedua yaitu mim, yaitu ma. Setelah roh yaitu ma, roma. Ma ini adalah maghfirah, yaitu ampunan. Bagi siapa saja hambanya yang berpuasa dengan baik, dengan iman dan wahtisaban, maka Allah berikan maghfirah. Kemudian do adalah ad-do'fu, yaitu perbuatan kita yang kita kerjakan, amal ibadah kita menjadi berkali-kali lipat. Yang awalnya 1 menjadi 100. Maka sobat-sobat Sadam jangan sia-siakan kesempatan Ramadan ini. Kemudian huruf yang terakhir adalah nun. Ramadan, ro, mim, dot, dan nun. Nun ini adalah najihah, yang artinya adalah kesuksesan. Artinya kalau kita berpuasa sebulan penuh, menahan hawa nafsu kita, as-saum, maka kita mendapatkan najihah, kesuksesan. Artinya kita mendapat kesuksesan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pahala-pahala yang kita kumpulkan dengan berpuasa dan sholat 5 waktu. Terima kasih Nisa, bisa dilanjutkan. Nah, ternyata gitu ya makna Ramadan. Nah, sekarang menurut Kak Zara, makna Ramadan itu seperti apa? Kalau menurut aku, makna Ramadan itu bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, yaitu di mana seluruh umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa dari fajar hingga maghrib. Nah, selanjutnya, menurut Kak Zara, keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya itu apakah? Keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lainnya itu, yang pertama, mustajab untuk berdoa. Ada 3 waktu yang paling mustajab untuk melakukan berdoa. Yang pertama itu saat sahur, yang kedua saat berpuasa, dan yang ketiga saat iftar. Yang kedua ada malam Lailatul Qadar, di mana di malam tersebut ibadah yang kita laksanakan setara dengan ibadah selama 1000 bulan. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan.
ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang lebih berlipat ganda. Wah, ternyata gitu ya. Aku dan Sobat Sadam jadi tahu nih informasi mengenai bulan Ramadan. Nah, sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatimah dan Kak Zahra yang sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast hari ini. Selanjutnya, berhubung topik kita mengenai keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, aku mau bertanya nih kepada Ibu Fatimah. Sejarah diturunkannya Al-Quran itu bagaimana sih, Bu? Ya, terima kasih Nisa atas kesempatan yang diberikan sobat-sobat Sadam, anak-anakku semua yang soleh dan solihah. Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu terkenal dengan Nuzul Quran. Nuzul diturunkan, Al-Quran adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Saat di Gua Hiro, Rasul diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Hai Muhammad, Iqra." Saya tidak bisa baca, karena Rasulullah ummi. Ummi bukan ummi ibu ya nak ya, tapi ummi adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka Rasul katakan, sampaikan kepada Jibril, "Hai Jibril, aku tidak bisa baca." Lalu sampai anak-anak yang ketiga, "Itu ya Muhammad, bacalah, aku tidak bisa membaca." Lalu Nabi Muhammad, baiklah," kata Jibril, "ikuti bacaanku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Selanjutnya sampai di ayat kelima, lalu Nabi Muhammad mengikuti. Sepulang dari Gua Hiro, Nabi Muhammad pulang ke rumah dalam keadaan yang berkeringat dan ketakutan. Ditanyalah oleh Aisyah, "Hai, bagaimana Rasulullah, kenapa engkau seperti ini?" "Aku tadi bertemu dengan malaikat Jibril." "Apa yang disampaikan?" "Aku disuruh membaca." Karena Rasulullah sebelumnya belum pernah ketemu dengan malaikat Jibril, maka saat ketemu dengan malaikat Jibril sangat ketakutan. Lalu diselimutilah Rasulullah. Maka ada surat yang namanya surat yaitu Al-Muzammil, yaitu orang yang berselimut. Itu adalah kisah ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Sedangkan surat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bahwa Islam telah menjadi agamamu, yaitu agama yang di sisi Allah adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Al-Quran diturunkan pada masa 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran diturunkan yaitu ada yang Makkiyah, diturunkan sebelum Rasul hijrah, dan yang kedua adalah Madaniyah, yang diturunkan setelah Rasul hijrah. Makkiyah ayatnya pendek-pendek, berisi tentang akidah atau keimanan seseorang. Yang kedua adalah Madaniyah, ayatnya pendek-pendek, berisi tentang ibadah dan kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi lengkaplah ulama mengatakan ada dua pendapat Al-Quran diturunkan. Yang pertama 22 tahun 22 hari, kemudian yang kedua adalah 23 tahun. Jika dihitung 23 tahun, maka Rasul berdakwah dengan Al-Qurannya 23 tahun, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di kota Mekah. Demikian sejarah singkat yang dapat Ibu sampaikan pada masa turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selain itu Bu, kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan ke-9, yaitu bulan Hijriah, bulan ke-9 yang ditentukan Allah, yaitu di bulan ke-9 ini banyak sekali pahala-pahala, yaitu salah satunya membaca Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran. Maka Allah turunkan Al-Quran ini pada bulan yang Masya Allah penuh berkah, penuh makfirah, dan penuh rahmat. Maka sebabnya Allah turunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Seperti yang tertera tadi yang dapat Ibu sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Wah, Masya Allah, Sobat Sadam, ternyata bulan suci Ramadan itu sangat-sangat spesial ya. Maka dari itu, kalian harus bisa memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Zahra. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu apa aja sih, Kak? Keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan yang pertama itu kita mendapatkan keberkahan. Dengan cara kita rutin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, mendapatkan pahala yang berlipat. Yang ketiga, kita akan mendapatkan keberkahan. Yang keempat, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Dengan cara kita rutin membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan serta terhindar dari bahaya maupun musibah. Masya Allah, ternyata dengan cara kita membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, kita memperoleh nikmat yang sangat besar ya kak. Iya nih, saya benar banget kata kamu. Bagi Sobat Sadam, dirajinin lagi yuk bertadarusnya. Meskipun hanya 1 atau 2 ayat yang dibaca, namun manfaatnya sangat banyak banget loh buat diri kita sendiri. Karena Al-Quran itu pedoman bagi kita. Nah, selain membacanya, teman-teman, kalian juga bisa loh menghafalnya. Karena keren banget gak sih kalau misalnya kita hafal surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Iya, betul tuh kata Nisa. Pasti keren banget sih. Kalau kalian mau gampang menghafal Al-Quran, kalian harus rajin-rajin membaca Al-Quran ya, supaya dimudahkan dalam menghafalnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih buat Ibu Fatimah. Jelas. Aku ingin tahu, adab membaca Al-Quran itu apa aja sih, Bu? Ya, yang pertama, Nisa terima kasih sebelumnya. Ada membaca Al-Quran yang Rasulullah contohkan dalam hadisnya, yaitu Rasul sampaikan yang pertama adalah kita harus suci dari hadas dan najis. Nah, untuk anak-anakku, maka sebelum membaca Al-Quran kalian disunahkan, mewajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Karena dengan berwudu tentu saja akan suci dari hadas dan najis. Untuk wudu itu kalian kerjakan sebelum melakukan tadarus dan sholat. Kemudian yang kedua, tempat yang kita pakai untuk membaca Al-Quran juga harus suci dari hadas dan najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Nah, bagi anak-anakku yang akhwat yang belum menutup aurat, maka diusahakan ketika membaca Al-Quran harus menutup aurat. Yang ketiga, dalam Al-Quran di pinggirannya itu kalau kalian perhatikan ada tulisannya la yamassuhu ilal mutahharun, jangan menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Jadi ketika kita tidak suci tentu kita tidak bisa membaca Al-Quran atau memegangnya, kecuali ada Al-Quran yang terjemahan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, Nisa. Wah, ternyata gitu. Nah, teman-teman, adab-adab yang tadi disebutkan oleh Ibu Fatimah harus diingat dan diterapin ya. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih tentang pendapat Ibu. Bagaimana pendapat Ibu tentang orang yang berpuasa namun tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Iya, Ibu bicara masalah sholat 5 waktu ini ada di rukun Islam tentu saja. Jadi rukun Islam itu kan ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 puasa. Jadi rukun Islam ada 5 ini. Buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah. Yang kedua as-sholah, yang ketiga as-shaum, yang keempat zakat, yang keempat al-hajju fi baitullah. Maka karena rukun Islam ada 5, semua harus dilengkapi. Ibaratnya ibu menyusun bata ada 5. Kemudian bata yang kedua ibu ambil. Pasti bata yang pertama, ketiga, 4, dan kelima akan terjatuh. Maka tidak bisa kita hanya puasa Ramadan tapi tidak sholat. Demikian juga Rasul sampaikan bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau kita puasa, kita tidak sholat, maka kal ikbar, pahala kita bagaikan debu, berterbangan sia-sia begitu saja. Menurut hadis riwayat Ahmad. Itu yang disampaikan Rasulullah ketika ada sahabat, dia puasa, lalu ditanya Rasulullah, "Hai fulan, kenapa kau hanya puasa tapi kau tidak sholat?" Kemudian Rasul sampaikan hadisnya. Jadi kita tidak boleh ketika kita puasa tapi kita tidak sholat. Karena tadi, baik puasa maupun sholat adalah dalam rangkaian rukun Islam. Demikian Nisa. Nah, sia-sia banget teman-teman kalau misalnya kita puasa tapi kitanya nggak sholat. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait pertanyaan yang tadi aku sampaikan ke Ibu Fatimah. Menurut Kak Zara, tips agar semangat menjalani ibadah di bulan puasa itu apa aja sih, Kak? Kalau menurut aku sih tipsnya itu bikin jadwal ibadah yang udah tersusun gitu Nisa. Jadi tuh kita bisa tahu selama bulan Ramadan kita konsisten gak nih ngejalanin ibadahnya. Terus atau enggak kita bisa juga melakukan ibadahnya itu bareng teman. Misalkan kayak sholat berjamaah di masjid ataupun membaca Quran bareng teman. Yang paling penting sih kita harus niat dari diri kita sendiri. Terus kita harus ikhlas dan kuat selama melaksanakan ibadahnya. Supaya jiwa semangat di dalam diri kita ini tuh terbentuk gitu ya Kak.
Nah, pertanyaan terakhir nih, spesial untuk Ibu Fatimah. Bagaimana cara Ibu menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran kepada siswa-siswi di SMP Negeri 126 Jakarta? Ya, terima kasih Nisa. Usaha kami, para guru, khususnya terutama saya sebagai guru pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, pembiasaan di SMP Negeri 126 sudah sangat-sangat baik menurut Ibu Fatimah ya Nak Nisa. Karena apa? Karena dengan pembiasaan itu jadi terbiasa. Ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau tidak dibiasakan tidak mungkin akan terbiasa sampai nanti dewasa. Jadi dengan pembiasaan yang kita lakukan dari sholat duha, kemudian membaca Al-Quran, itu menjadi tips supaya kita bisa membaca Al-Quran. Yang kedua tadi betul yang disampaikan Zahra, yaitu niat. Kalau tidak ada niat tidak akan bisa melakukan apapun. Apalagi ibadah. Innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa, kata Rasulullah. Sesuatu harus diniatkan supaya menjalaninya mudah. Yang ketiga adalah rutinkan. Nah, jadi kata Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi mengaji itu yang penting adalah istiqomah, tetap terus menerus, kemudian harus setiap hari. Jangan hari ngaji besok tidak ngaji, hari ini tadarus besok tidak tadarus, tapi ada istiqomah. Itu yang Rasulullah maksud. Jadi walaupun hari ini membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Shadaqallahul azim. Besok lanjutkan di ayat ketiga, itu lebih baik dibanding hari ini mengaji 1 juz, besok tidak mengaji-ngaji lagi. Jadi rutinkan, sesuatu yang rutin setiap hari kita kerjakan, tadi menjadi yang terbiasa. Balik lagi di poin pertama. Nah, kebiasaan Ustadzam sudah baik kan anakku semua. Ayah kita tinggal mengikuti. Kemudian ikuti dengan baik, ikuti dengan ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas apapun itu tidak mendapat pahala. Kebalikan ikhlas adalah ria. Jadi kita harus ikhlas dalam melaksanakan sehingga kita mudah untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Demikian tips dari Ibu Nisa. Masya Allah. Nah teman-teman, informasi pengetahuan yang tadi disampaikan jangan sampai dilupa ya. Alhamdulillah, semoga materi yang Bu Fatimah dan saya sampaikan bermanfaat untuk sobat-sobat Sadam semua ya. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber kita, yaitu Ibu Fatimah dan Kak Zahra. Semoga kita semua dapat memperbanyak amal ibadah kita di bulan suci ini ya. Semangat menjalani puasa hari ini teman-teman. Terima kasih Kak Zahra dan Ibu Fatimah karena sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat pada podcast hari ini. Nah, sebelum menutup podcast pada hari ini, aku mau berpantun dulu nih teman-teman. Es kelapa rasanya segar, Cakep. biar manis ditambah gula. Bulan puasa jangan mager, Cakep. ayo semangat cari pahala. Baik, cukup sekian untuk podcast hari ini. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.